Tekniknya dalam proses pembuatannya, jadi nggak ngasal, nggak ada fungsinya juga buat apa gitu. Jadi harus pakai logika, gerakan-gerakannya harus berlogika. Itulah seni gitu. Ketika seni yang gerakannya cuma mukul seperti ini, ketika dikasih lintasan menjadi bentuk gerakan seni keindahan. Yang tadinya nangkis cuma nangkis begini, tapi ketika tadi jadi keindahan, kasih pelintasan. Ya, ketika cuma nangkep doang ini satu bentuk bela diri, ketika disentuh dengan kaidah seni budaya, jadi bentuknya pelintiran atau tangkapan yang mengandung kaidah luar biasa. Ya, dan ini harus gitu loh, harus, ya kan? Biar apa? Setiap gerakan itu mengandung ruhnya gitu, mengandung isi. Jadi ketika penonton melihat itu sudah tersampaikan maknanya gitu, bukan hanya sekedar gerak, tapi sudah tersampaikan. Cakep, gelok pokoknya begitu. Kalau kata Pak Haji Daswara keren bisa lah gitu. Ya, tapi gitu, jangan lupa biasanya dalam penampilan saking semangatnya sampai aksesoris lupa dikencengin. Kali ini nggak lupa, pas saking semangatnya kedodoran tuh sering banget gitu. Akhirnya apa? Mengurangi tingkat penampilan. Oke, lanjut. Nah, ini tepak tilu. Ya, ketukan pangkat atau pemulaan musik tepak tilu. Setelah pangkat musik selesai, yang diakhiri dengan gong. Kemudian langsung masuk 3 ketukan kendang yang didobel dengan gong atau 2 gong. Mau dipraktekin juga? Siapa yang mau? Tepak tilu? Masa Kang Junedi lagi? Itu kaki juga lagi ngabet gitu. Hah? Oke, kita konsen aja di tepak paneret aja ya. Oke, lanjut. Nah, ini padundung. Ini yang sering dipakai. Ini yang dibilang mungkin gembrungannya, gembrung. Jadi kalau ada beberapa aliran di luar dari Jawa Barat mau tampil, udah si pemusiknya udah tinggal gembrung. Padahal kalau dengarnya ini mah ngatain pemain musiknya kebetulan gendut, gembrung. Malah kesal jadi. Ya. Nah, ini musik padundung ini musiknya jalan. Ya, musiknya jalan terus. Musik temponya tempo tinggi. Kalau dalam koreografi musik itu musik pertarungan, musik perkelahian. Ini yang dibuat satu koreonya, makanya namanya itu padundung. Ya, ini bukan Pak Dungdung dari Papat Suci ya, Pak Adung. Itu mah Pak Adung, mantan Sekom, mantan ketua ISI. Jadi Pak Dungdung. Oke, lanjut. Nah, setelah mengenal dan memahami dari masing-masing musik atau tepak di atas, selanjutnya kita dapat mengenal tarik, mincik, dan tabasan atau rai. Nah, yang tadi saya sampaikan, yang tadi dijalanin jalan jurusnya sama Kang Junedi sama Kang Jali, itu rai pertama dalam tepak paneret dan tepak duanya. Nah, gimana sih cara masuknya? Atau intervalnya mau masuk ke tabasan 2 atau rai kedua? Itu biasanya ada jembatan. Nah, kalau yang udah profesional itu biasanya pakai jembatan aja. Jembatan apaan nih? Jembatan gantung, bingung. Nah, rai itu biasanya apa? Atau interval itu dipotong dengan apa? Tarikan mincik. Tuh yang tadi. Udah tarik mincik, jangan dipisahin dah. Jangan diberhentiin, biarin aja seberhentinya dia gitu. Ya. Biasanya begitu, saking menikmatinya udah gitu. Ya, itu tarikan mincik. Nih, ya. Apa itu tarik mincik tuh? Tuh, tarik mincik adalah jeda daripada jurus intervalnya kalau dalam jurus ipsi atau jurus tunggal. Jadi dari jurus 1 mau masuk ke 2 itu ada intervalnya, lebih santai gerakannya kalau di jurus ipsi, jurus tunggal ipsi atau jurus bergu. Tapi kalau dalam tarik mincik
Di rai pertama biasanya lebih santai, tapi nanti rai kedua, rai ketiga dan selanjutnya itu agak tarikan cepat, begitu. Ya, nah gimana sih cara nyusunnya? Nah tadi dari mincik mau berapa kali gong? Ya begitu keadaannya. Ya berapa kali gong? Kalau saya sama musik awam, saya nggak bisa main musik Pak, nggak bisa. Ya, tapi kalau nabokin gong gue seneng banget. Sampai kapalan gitu Pak. Apalagi kalau lagi gedek, wah tabokin aja gitu. Apalagi sama tuh pemain nayaganya, gedek banget saya. Namanya Aldo, namanya Aldo. Singkatannya apa Ustaz? Alhamdulillah dong. Katanya kata enggak, namanya Ando aja katanya gitu. Ando apa tuh? Anak dongojo. Biar nggak ngantuk. Ya? Nah, lanjut. Nah, apa itu tabasan atau rai? Yang tadi interval. Ya. Kira-kira nanti mau dibuatnya, ini buat teman-teman perguruan, mau dibuatnya rai pertama aja, apa mau dihabisin? Kayaknya kalau dihabisin nggak akan selesai satu hari. Ya, gitu. Ya, jadi saya cuma minta dari sekarang udah mulai ada perencanaan buat gerakan, nggak kayak Kang Junedi atau nggak kayak Kang Jalid, silakan dari masing-masing perguruan, dari masing-masing aliran. Yang jelas kalau dalam Jawa Baratan musik tepak paleret itu bisa dilihat dari musiknya aja. Musik tepak paleret pakai 5 yang tadi. Itu bisa mau pakai lintasan jauh-jauh bisa. Karena apa? Lebih santai. Jadi wirasanya lebih kena. Karena banyak perguruan-perguruan yang saya lihat kayak PD, bisa diri, kemudian MP itu lintasannya jauh-jauh. Ya kan? Gerakan. Ya kan? Nah, itu bisa dimasukin. Yang penting jelas per 5 ada openingnya sama endingnya. Gitu. Bikin lagi, tapi ada kelanjutannya nyambung, gerakannya nyambung dan masuk logika. Nah dari sekarang nih udah mulai nih perencanaannya. Tuh, ya. Ini maksudnya lanjut. Penerapan tarik mincik di dalam tepak. Nah, contoh tadi di musik tepak 2. Melakukan jurus tepak 2 sampai selesai, itu yang tadi Kang Junedi tampilin. Kemudian setelah selesai melakukan jurus tepak 2, gerakanlah tarik mincik dengan gerakan menarik tangan dan kaki. Lalu lakukanlah maju dan mundur dengan beberapa hitungan, misal 8 hitungan atau ketukan. Itu bisa diatur kalau pakai musik nayaganya yang musik hidup nih. Tapi kalau dia udah pakainya kaset, ya udah mau nggak mau dia harus ngikutin kaset. 8 sampai 12 bolak-balik, ya udah sampai bontok di situ. Tapi kalau ini enak, itu cuma kasih, ngerti dia. Tapi kan murah pakai Google murah. Oh iya benar. Ntar tenang aja lah Pak Haji, dibeliin semua tuh artis satu set. Amin Pak Haji ya. Sehat terus tuh. Tambah ganteng Pak Haji makin jauh. Ya. Kemudian dilanjut dengan tubasan rai 2, lalu tarik mincik kembali. Itu aja sampai dengan 5. Dan kalau dalam dunia festival kayak tadi, sesuai dengan iya baru tua lah pokoknya. ya ini sesuai dengan konsumsi yang dibutuhkan. Mama kayak tadi kategori anak-anak 2 menit, paling cuma cukup 3 rai cukup. Cuma gimana caranya? Gerakannya harus yang mewah. Di awal boleh pakai tempo tinggi, lebih ramai. Ya gerakannya, cuma bukan berarti begini. Ya nggak bagus. Ya. Lanjut. Urutan gerak dan musik kendang pencak. Contoh tepak 2 tuh urutannya. Tepak 2 dulu yang tadi diperagain sama Kang Junedi, kemudian tarik mincik. Rai kedua, kemudian ya selanjutnya begitu. Kita nanti pokoknya di rai pertama dulu. Lanjut. Nah, selamat belajar dan mencoba. Nah, berarti kalau udah mentok nih kayak begini, berarti udah waktunya gerak. Saya kasih waktu ya. Berapa lama nih? Ini dituntut profesional. Nah, artinya apa? Besok mau ada lomba harus diturunin. Nah, gimana caranya? Harus punya nih persiapan, gameplay, perencanaan. Harus pakai gerakan ini, pakai gerakan ini. Kalau saya
Kalau saya lihat eventnya apa dulu? Event festival mama sekabupaten atau sekota. Oh saya tahu letak kekuatannya di mana. Karena saya langsung berhubungan sama bagian penelitian dan pengembangan di perguruan. Mana letak kekuatan perguruan yang ada di kabupaten? Kita pelajarin. Oh Pakasi aja pakai yang yang kedua. Gitu. Nah nanti udah naik ke provinsi. Oh kita lihat letak kekuatan di provinsi mana. Kita harus lebih dari situ latihan. Gitu. Dan kemampuan atletnya pun kita udah harus mumpuni. Garapan musiknya harus lebih, minimal bisa sejajar dengan mereka. Nah, dia untuk memperkaya apalagi kita bisa combine kok. Umpama kalau dari aliran Betawian pakai gambang kromong, yang tadinya pakai musiknya tekyan, ganti pakai trompet ini, bisa kan trompet? Bisa, nggak ada yang enggak. Gitu. Tinggal kitanya mau apa enggak. Sekarang udah tambah lagi nih Ustaz. Jurus tunggal IPSI udah mulai dihilangkan untuk tingkatan SD tahun depan. Jadi lebih nanti ke solo kreatif. Nah kalau bicara solo kreatif itu adanya di PPSI Ustaz. Gitu. Musiknya pun nggak monoton, harus Jawa Baratan. Kita bisa dikombin sama aliran-aliran Jawa Timur, kemudian Bali, itu bisa. Ya, gerakannya pun kalau saya lihatin lebih seperti kayak jurus tunggal gitu. Nggak ada miciknya. Karena yang dilihat ya tadi kekayaan gerak tadi gitu. Nah, peran pentingnya itu ada di juri festival. Berarti apa? Dia harus menggali lagi, melihat lagi perkembangan kemajuan yang sekarang makin mendunia. Apalagi besok pemasaran udah mulai diwajibkan dalam PPFC. Pemasaran boleh diizinkan, tapi apa? Mulai pakai aturan 2020. Ya. Nah, ini jadi satu tantangan, ya. Karena memang jiwa seorang guru atau seorang pelatih harus siap, ya kan? Ikutilah zamanmu, ikutilah duniamu sesuai dengan zamanmu kalau kata Ali bin Abi Thalib. Ya, oke, mungkin untuk sementara itu dulu sekalian coffee break. Ya. Jadi urutannya kalau kita mau tampil itu diawali dari paleret kan? Ini paleret yang lagi kita mau garap paleret. Nah kalau misalnya tampil full paleret. Paleret. Urutannya dari paleret. Oh, full. Kalau full tampil begitu tuh biasanya urutannya. Iya, itu urutannya kayak tadi Bos. Rai-rainya sampai 5. Kalau dalam standar di Jawa Baratan. Ya maksudnya palereta dulu. Urutannya tadi dari tempat 2, palereta, tempat 3, padundung tuh apa terjadi? Kalau itu pakemnya Ustaz. Pakemnya ya. Itu pakem. Pakemnya ada paleret. Kalau palet. Nah, tepak 2. Kirain dia kalau dihitung full itu harus sampai full dari mulai paleret sampai. Enggak. Itu tinggal nanti kreasinya masing-masing Ustaz. Itu makanya yang tadi saya bilang sesuai konsumsi kebutuhan. Nah, yang tadi saya bilang kita baca dulu letak kekuatan wilayah-wilayah itu sendiri atau event-event itu sendiri. Oh ini mah cukup aja kasih paleretnya beginilah begitu. Nah, kasih paleret, kasih gonjling, kasih tepak tilu, sama padunggung udah. Gonjling itu tempat 2. Gonjling itu ini dia nih iramanya sama kayak pakem juga Pak Ustaz. Dan ini yang sudah dikembangkan ini sama orang-orang Bandung nih di Jawa Barat. Nggak ada, karena ini pakem yang bisa dibilang buhun, gitu. Tapi kalau gonjling udah modernnya gitu. Makanya Kang Chandra dari Gagak Lumayu bingung. Oh saya mah nggak ada sih, masih asli begini. Nah kalau dipasang gini bisa dia. Kalau di PPSI dapat dia gitu. Tapi kalau bicara di IPSI harus menyesuaikan, gitu. Ya. Cukup, ada yang mau ditanyain mungkin sebelum materi membuat gerakan? Ya, ini tuntutan. Oh, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini dari ASBD. Saya awam banget masalah silat tradisi ini. Saya ingin minta contoh jenis musiknya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni dari ASBD yang kebetulan
di awal itu ASBD alirannya prestasi, jadi baru berkembang ingin belajar masalah yang tradisi. Nah, saya ingin tahu contoh-contoh musik misalnya kayak tadi tepat dua, kayak apa musiknya, terus ada paleretan sama padungdung gitu. Itu jenis musiknya kayak apa, perbedaannya. Mungkin kalau misalnya gerakan itu kan bisa dibuat ya sesuai dengan aliran masing-masing. Yang saya ingin adalah contoh musiknya. Berarti suruh menggendang. Sepertinya begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Tadi mungkin kalau tepak 2 sama tepak paret udah tahu berarti musiknya. 5 sama 7 itu 7 itu pengembangannya. Jadi kalau yang orinya 5 gitu ya. Kalau dalam paret iya, makanya nanti saya kasih PR nih, minta berapa waktu, berapa menit, setengah jam. Kalau yang enak harus di booking ke Bang Yusnya saya. Nanti itu bisa jadi program nanti ya. Pertama sampai akhir. Nah ini sekaligus direkam biar buat pembelajaran. Boleh. Apa nih, tepak paleret dulu. Cukup ray pertama berarti sampai mincik selesai. Dikit-dikit dulu. Ya, oke siap, Jari. Silakan bonus start. Gimana? Ini tepak paleret ya, Mbak Yuni. Lihat Mbak Yuni. Boleh direkam, silakan, sok enggak. Tuh dari belakang Bapak Muhammad muter. Ini musik pangkatnya, Mbak Yuni. Musik pangkat bisa dimasukkan dengan bersedianya masing-masing perguruan. Gerakannya santai, tapi wiraganya. Tarikan mincik. Mincik pertama itu lebih santai. Tinggal variasi minciknya silakan dikembangin. Oke. Terima kasih Kang Jali. Ya. Berapa ray tadi 3 ya? Baru 1. Oh 1 ray. Itu ray pertama paleretnya. Nah, atau tabasan. Nah, jadi ray pertama itu baru ray pertama itu Ustaz Herman, itu sebenarnya 25 gerakan dikali 2. Hubungin awal dulu. 50. Oh jadi 1 ray saya masih di tadi kan 5 kali berapa tadi? 5 kali 5. 5 kali 5. 5 kali 2 50. 2 kali lagi, sekali lagi. Kali lagi 5. Tergantung sesuai yang tadi saya bilang kebutuhannya. Kalau pengen lebih kaya, oh silakan yang tadi saya bilang diganti. Oh cukup dua gong kali dua kali gong aja cukup. Gitu tambah lagi kasih gitu. Nah kebayang Pak Ustadz ya? Yang lain kebayang nggak? Nah kebayang. Nah ini. Nah sekarang tepak 2. Ayo mangga Kang Junaidi. Makannya double. Ya, Mas Eki, kasih kuponnya 2. Kuponnya ditambah. Ayo, Ustaz, Kang Junaidi. Masa suruh apa Bang Ali kan nggak mungkin nih. Tempat 2 ya. Ya. 9 Ustaz.
Terima kasih. Ya, baik ya. Nah, jadi sedikit mungkin tadi yang ditanyain sama Mbak Yuni, kenapa dia harus dokumentasikan? Jadi ibarat kalau nanti kita mau gerak, kita mau karaoke, kita harus tahu lagu apa yang mau kita karaoke, kan begitu. Jadi kalau nggak tahu, nggak hafal, ribet. Yang ada liriknya duluan kebut-kebutan sama musiknya. Nah itu sama persis. Nah berarti harus tahu dulu nih. Nah yang tadi udah didokumentasiin nggak apa-apa, didengerin lagi. Oh ketukannya di sini. Oh ketukannya di sini. Gitu. Oke baik, sebelum ini ada yang lagi mau ditanyain? Oke. Baik, makasih Kang Yus. Sekedar tambahan tadi apa yang ditanyakan oleh Ustadz Herman. Jadi apa yang ditanyakan Ustadz Herman itu adalah jenis-jenis ibing. Jadi jenis ibing itu ada tepak hiji atau selancar, kemudian ada tepak dua, tepak paleredan, gitu. Kemudian tadi ya tepak hiji selancaran, tepak paleredan dan tepak dua itu. Nah, adapun isi-isinya itu tadi dijelaskan oleh Kang Yus, ada yang namanya re, ada nama mincik, ada yang namanya padungdung. Nah, jadi kalau tadi disampaikan oleh Kang Yus seperti analoginya karaokean. Jadi misalkan Wah Ajis mau tampil apa? Oh saya mau tampil tepak paleredan. Nah, berarti Kang Begaran udah tahu nih. Nah, mau tampil paleredan. Mau tampil apa? Tepak hiji, salancan. Oh, Kang Begaran udah tahu. Itu jenis-jenis ibing gitu. Nah, adapun tadi urutannya udah dijelaskan Kang Yus.